harus ditinggalkan. Oke, ini gimana ini caranya nih diskusi kali ini? Itu dari saya ya. Nanti di rapat kerja program perumusan rapat ini kerja, tolong dimaksimalkan. Jangan keburu-buru ingin beres, ingin tuntas. Maksimalkan, karena itu kan harus benar-benar harus baik, harus berkomitmen. Saya ini mau ngobrol, saya segitu ya, karena banyak yang mengkerdilkan hal-hal yang demikian. Akhirnya apa? Ketika di jalan mau flashback kemana? Karena apa? Awalnya pun udah kurang baik. Saya mohon ya, nanti di rapat kerja maksimalkan dari mulai SOP suratnya. Kelemahan kita itu biasanya di administrasi, yang kurang administratif. Yang membedakan antara komunitas sama organisasi. Kita itu bukan komunitas, tapi organisasi. Organisasi itu punya ADART, bukan punya sistem yang baku, administratif. Kalau hanya kumpulan-kumpulan itu tidak ada. Kita harus bisa membedakan. Dan jangan dianggap ini akan sia-sia. Soalnya zaman sekarang skill organisasi itu sangat dibutuhkan. Daripada apa? Daripada menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan. Orang yang pandai berorganisasi, orang yang pandai mengolah organisasi, insya Allah hidup dimanapun, ditempatkan dengan siapapun, dia akan bisa adaptasi. Semuanya bisa, tapi akan beda dengan orang yang berpengalaman di organisasi. Sekarang kuliah bagus, terjunlah ke lapangan kerjaan, kehidupan nyata. Kalau tidak memiliki skill organisasi itu kababayu, meskipun dia pintar, kababayu. Karena apa? Kurang bisa menyesuaikan, kurang paham. Tuh, ada tambahan dari Said Al-Karam. Ya, silahkan. Sini atas ini waktunya sampai takutnya terlalu memakan waktu ya, karena saya tahu di lapangan ketika rapat kerja itu bukan membutuhkan 2 jam atau 1 jam, bisa seharian rapat kerja. Zuhur dimulai sampai beres ya. Bisa targetkan. Tapi poin-poin inti dari Oke, ini silakan Bang Ahmad. Ini berarti setelah ini apa? Kosong dulu, istirahat. Berarti lumayan dong, ada waktu 10 menit. 5 menit. Jangan meminta waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kebanggakan, yang kami cintai, para penasihat, para pembina. Pertama mungkin muasis dari Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Praja. Beliau sudah almarhum. Semoga beliau diberikan kelapangan di alam kuburnya
diberikan diterima segala iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan cikal bakal penerus kita dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berdoa dulu untuk almarhum Bapak Asep, Bapak Profesor Juhaya Praja, Bapak Abdul Hamid dan yang lainnya. Ala hadihin ya wa bi kulli amalin sholihah. Al-Fatihah. Yang saya hormati juga para pembina yang sekarang sedang sakit, beliau Bapak Haikal Maulana dan juga Profesor Supriyadi Sambas, juga pembina-pembina yang lain, Bapak Abah Bahrum, Abah Jejen dan juga Profesor Dudang. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran dalam dakwah dalam syiar Islam. Al-Fatihah. Yang saya hormati, kami banggakan para demisioner, para suyuh-suyuh yang dimana sudah mengamalkan ilmunya di masyarakat dari Ahlussunnah wal Jamaah, para pengurus Hima Aswaja dari mulai angkatan kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan juga para anggota Hima Aswaja yang kami hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempercayakan kami ke depan untuk diskusi. Di sini kami dari bagian MPO yang dipercayakan oleh sahabat-sahabat semuanya, yaitu MPO kalau kita singkat Majelis Pertimbangan Organisasi. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah di sini ada Kang Agus dan juga ada Kang Arya, ada juga kami Ahmad Sanusi. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai Majelis Pertimbangan Organisasi. Hal ini membuktikan bahwasanya himmah girah kita dalam bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dalam berorganisasi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di KBM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hal ini mungkin seperti dengan tema yang kita sampaikan, yang kita dapatkan revitalisasi gitu ya. Jadi peningkatan ini udah ada, udah terbentuk, udah bagus gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita memperbaiki lebih bagus kembali ya dalam berorganisasi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau diibaratkannya SMP atau SMA gitu ya. Ini kalau tingkatan siswa itu diibaratkannya ini MPK-nya. MPK itu adalah memanage ataupun memfasilitasi ya, memfasilitasi, memanage bagaimana organisasi ini menjadikan terstruktur, teratur, terarah yang lebih baik. Nah, ini adalah tugas dari kami sebagai MPO. Maka dari itu Majelis Pertimbangan Organisasi Hima Aswaja ini adalah dewan konsultasi dan kepengawasan dalam sebuah organisasi. Jadi yang dinamakan dengan dewan konsultasi itu, sahabat-sahabat pengurus perlu diketahui dulu bahwasanya sahabat-sahabat disebut dewan. Ya, pengurus Hima Aswaja boleh berkonsultasi melalui MPO. Jadi mengenai bagaimana Aswaja, mengenai bagaimana
siapa pembina Aswaja apabila belum tahu, terus ke siapa kita harus mendapatkan dorongan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik, itu tugasnya kami. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya baik dari demisioner dan juga pengurus telah mempercayakan kepada kami untuk mengawas sahabat-sahabat pengurus Hima Aswaja dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain itu, mungkin tugas pokok kami di sini tadi menerima laporan dari pengurus Hima Aswaja. Yang kedua, menyampaikan masukan ke alumni. Jadi nanti bagaimana kalau sudah job desk ini ataupun kegiatan ini dibentuk, nanti kami sampaikan kepada alumni ataupun demisioner. Apakah dari sana demisioner dan juga alumni ada masukan, ada tambahan, dan juga ada kritikan khususnya untuk kepengurusan Hima Aswaja tahun 2023 dan 2024. Maka dari itu sahabat-sahabat pengurus Hima Aswaja jangan canggung kepada MPO. Selama kami masih hidup, ya, selama kami masih ada nyawa, selama kami masih di sini, jadi silakan berkonsultasi. Ini kebebasan untuk pengurus Hima Aswaja melaporkan ataupun memberikan tanggapan kepada kami, karena sahabat-sahabat nanti ada pertanggungjawaban yang harus dibereskan ataupun ada job desk yang harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, menampung masukan udah. Yang keempat, memanage kegiatan Aswaja sesuai dengan agenda yang telah dimuktamarkan. Jadi yang telah dimuktamarkan kemarin itu adalah hal bentuk yang sakral yang harus kita tingkatkan kembali, karena dengan jargon kemarin Bismillah menuju lebih baik. Insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan tekad yang kuat, dengan kata keturunan tadi membangun jiwanya itu, membangun jiwanya, membangun raganya akan terbentuk dengan insya Allah, dengan izin Allah semuanya. Kita di semua tadi disebutkan di sini santri. Saya merasakan ini benar orang-orang santri yang ada di sini. Bahkan menurut sebagian tokoh mengatakan kan, santri bagiku harga mati itu. Dari mulai lahir sampai mati kita itu tetap santri. Santri harga mati. Setuju nggak? Setuju nggak? Siap sampai mati kita sebagai santri siap. Nah itu dia. Ini yang saya senangi ya. Jadi lingkungan kita, organisasi kita itu semuanya santri. Itu yang hebatnya di sini gitu ya. Nah, yang selanjutnya, selain itu juga memberikan motivasi untuk para pengurus ya, untuk para pengurus Hima Aswaja. Jadi ketika nanti sahabat-sahabat di tengah jalan mengalami bentrokan-bentrokan gitu ya Kang ya, seperti misalkan ya ada problem-problem, itu mungkin kami Kang Agus ya bisa membantu ke depannya ya. Bagaimana? Karena dalam berorganisasi itu tidak lepas dari namanya problem ya, problem baik di internal ataupun eksternal gitu kan. Nah mungkin di sini kita semuanya ya sebagai MPO Kang Arya, tugas kita membantu mereka semuanya gitu ya, dalam memotivasi, mendorong, memajukan dan lebih baikkan himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, penguatan program kerja. Untuk penguatan program kerja ya, banyak yang mungkin lebih penting disampaikan dan direalisasikan, mengingat sebagian dari demisioner dan juga para alumni telah memberikan tanggapannya untuk program kerja mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang menyebutkan gini, kalau saya sebutkan itu dari Kang Jael ya, gak apa-apa.
Beliau memberikan tanggapan juga sebelumnya kepada kami sebelum mungkin ke Tum Rija dan juga yang lainnya. Kalau kata Kang Jael, bagaimana kalau di tahun sekarang kita prioritaskan program kerja yang telah lama dan melebih baikkan, memaksimalkan program yang telah ada. Nanti ditambah dengan penambahan yang lebih baiknya dari pengurus sekarang. Contoh misalkan program yang harus dimaksimalkan seperti pengajian kitab kuning, ya, itu adalah kekuatan kita. Itu adalah jadi tolak ukur kita. Pengkajian kitab kuning adalah harus diprioritaskan setelah pengurus jemaah Aswaji sekarang dilantik. Itu harus jadi jadwal rutinitas. Baik ada ataupun tidak ada, harus ada. Baik seorang ataupun dua orang yang ngajinya tetap harus ngaji. Nah, ini pengkajian kitab kuning. Mengapa? Karena ini jadi kekuatan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah ke depannya. Ya, pengkajian kitab kuning. Ya, salah satunya mungkin kemarin alhamdulillah dengan izin Allah kita telah mengadakan kajian-kajian seperti pada hari Rabu ya ada kajian Sabina Fikih, hari Kamisnya ada kajian Sulam Munajat ya, dan hari Jumatnya ada kajian kebahasaan Lughah. Itu adalah guru kita semuanya. Seperti Said Arif itu orang sini, orang Bandung, tapi bahasanya udah subhanallah. Bismillah ya, Said Arif Rifatullah itu ya. Subhanallah. Itu lahjanya, kebiasaannya itu dari seperti Arab asli. Ngomong bahasa Inggris seperti orang Inggris, itu lahjanya menguasai gitu. Dan itu ada kekuatan kita. Dan nanti ditopang ditambah lagi mungkin guru-guru kita yang lainnya seperti Mama Emput lah bisa, terus Mama Jael, Kang Arya, Kang Agus misalkan mau tambahan kajian. Ya silakan. Yang penting ketika mereka ada waktu, ada kesempatan, maka kita maksimalkan kajian setiap hari. Ya, ditanya dulu kapan waktunya, waktu kosongnya, itu jadi kekuatan kita. Misalkan Kang Pud mengkaji kitab Al-Hikam misalkan, terus Kang Jael mengkaji kitab misalkan Qurratul Uyun atau Fathul Ijar gitu kan, itu cocok untuk kita semuanya. Nah cocok kan. Nah nanti ditanya lagi oleh pengurus dan mungkin kami juga selama harus membantu, insya Allah selama bisa akan membantu pengurus semuanya yang ada di mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya mungkin dari yang pertama pengkajian kitab kuning yang harus diutamakan itu kedepannya mudah-mudahan dengan izin Allah kita semuanya kita terjun ke masyarakat. Ini ya masukan dari para alumni ya, dari Kang Jael khususnya Kang Agus ya. Ini program Kang Jael yang sungguh amazing, itu super gitu ya, super sekali. Jadi kita coba terjun ke masyarakat, istilahnya mungkin nanti pengurus ada istilah silaturahmi ke para DKM yang ada di sekitaran UIN Bandung dulu, jangan jauh-jauh ya, seperti ya Masjid Ar-Rahmat yang ada di mana Bundaran ya, terus Masjid Nurul Huda yang ada di atas di Permai. Kita silaturahmi kepada DKM-nya. Salah satunya kita di sana mencoba menawarkan diri kepada mereka. Kita menawarkan diri itu ya bukan menjual istilahnya ya, menjual itu masa kita menjual. Istilah menawarkan diri teh, mohon izin kami ingin belajar di sini apabila diizinkan ya. Apabila diizinkan kami ingin belajar mengamalkan ilmu dari Masjid Iqomah UIN Bandung. Nah, Masjid Iqomahnya harus ke bawah, UIN Bandungnya juga harus ke bawah. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah nyantel di masjid itu, bener gak? Nyantel di masjidnya, nyantel di UIN-nya. Jadi itu jadi prioritas terbesar, yakin itu. Dan manfaatnya sungguh besar sekali ke depannya. Karena program Kang Jael ini sangat luar biasa. Jadi ketika kita misalkan sudah ada pengajian di DKM tersebut, maka ke depannya kalau kita ingin mengadakan sebuah
ajang perlombaan ataupun kita ingin misalkan membuat privat, baik privat bahasa Arab karena sastra Arab di sini sangat banyak sekali, ya. Baik privat Al-Qur'annya, baik privat tajwidnya, bahasa Inggrisnya, ya. Pokoknya semua pelajaran insya Allah kita semuanya akan termanfaatkan. Jadi ketika kita udah mengikuti pengajian di ibu-ibu, ya, karena targetnya ini ibu-ibu. Nah, lalu di sana kita menawarkan ibu-ibu sebelum terakhir misalkan, ya, Ustaznya ini Kang Cecep pengajian ibu-ibu setelah 30 menit. Ibu-ibu sebelum diakhiri pengajian ini, apabila dari ibu-ibu ada anak yang ingin di privat gitu ya, privat Al-Qur'an, baik fikih, akidahnya, tajwidnya, ya, doa-doanya dan lain sebagainya, insya Allah kami siap dengan anggota. Nah itu, ya, dari UIN, dari Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, bawa aja itu jadi kebaikan di masyarakat. Insya Allah ini program Kang Jaya itu sangat luar biasa, akan lebih besar. Nah, akan lebih besar. Insya Allah masyarakat akan percaya karena kita di bawah naungan Masjid Iqomah UIN Bandung itu. Dan selanjutnya apabila kedepannya kita dalam PHBI, ya, PHBI misalkan peringatan besar hari Islam, peringatan hari besar Islam. Ya, nanti di sana kesempatan kita. Jadi kita mengadakan sebuah perlombaan, misalkan perlombaan baca bab jurumnya, bab kalam misalkan. Nah, itu jadi ajang nanti yang lombanya adalah anak-anak dari masjid-masjid yang ada di lingkungan UIN Bandung. Itu kan anak-anak nanti jadi sebuah kebanggaan. Oh, saya ikut lomba nih. Di mana? Di Masjid Iqomah. Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya, yang diadakan oleh Hima Aswaja. Itu jadi sebuah prioritas ke depannya, ya. Dan selain itu juga, ini kemarin juga udah ngobrol dengan ketum, mungkin ya sebagai pengingat saja, bagaimana kalau ke depannya kita mengadakan sebuah pengabdian ke masyarakat. Nah, ini bagus sekali ya. Ini bagus sekali kalau hemat saya. Jadi katanya kan di sejarah peradaban Islam ada pengabdian masyarakat gitu ya. Dan di UIN juga ada pengabdian masyarakat. Nah, ini UIN bagaimana ke depannya kalau misalkan ada pengabdian masyarakat. Salah satunya misalkan di Cipadung Atas, di DKM pengabdian. Ya, pengabdiannya jangan lama-lama lah, minimal seminggu gitu ya. Untuk beak atau gitu ya. Ya minimal seminggu atau 2 minggu. Ya jadi istilahnya kita prioritaskan. Itu mungkin ya prioritas unggulan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya nanti akan ditambahkan lagi oleh Kang Agus karena beliau juga sebagai MPO. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hada astagfirullahaladzim wa muwaffiq lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya belum ditutup Mang Ahmad karena masih sharing diskusi. Nanti ujungnya ulang. Nanti kan barangkali ada pertanyaan. Nanti sifatnya kan 2 arah tadi session diskusinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mengikuti Kang Arya sama Kang Ahmad. Sebetulnya bukan menambahkan karena udah dihabiskan. Cuman mungkin perlu diketahui secara seksama dengan teman-teman yang lainnya. Berangkat dari muktamar yang kemarin, kami yang bertiga ini diamanahi sebagai MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi. Dalam ADART kan sekurang-kurangnya 3 orang. Berarti boleh lebih dari 3 orang. Karena mungkin kemarin yang direkomendasikan baru 3 orang,
Kami di sini sifatnya atau kedudukannya sebagai jembatan atau tangan kepanjangan atau lidah, penyambung lidah ya, dari pengurus ke demisioner yang lain. Tentu demisioner kan luas, ada yang di luar, ada juga yang di Bandung. Nah, kami sifatnya di tengah-tengah sebagai penyambung lidah ya. Tadi di ADRT sedikit menguatkan kembali kerangka berpikirnya terkait dengan dewan katanya ya. Ngeri kali ya dewan. Orang yang menerima konsultasi boleh, dewan konsultasi dan dewan pengawas. Dua poinnya. Konsultasi tadi sudah dipaparkan dari mulai menerima masukan saran, bukan masukan saran, menerima keluhan. Barangkali dari teman-teman ada yang tidak dimengerti terkait dengan kepengurusan, sejarah, tadi para pembina dan yang lainnya, bolehlah nanti ditanyakan sebagai sharing diskusi sekarang ya. Kemudian dewan pertimbangan. Ya, apa-apa yang kemudian nanti akan dilakukan tentunya dimusyawarahkan ya secara seksama. Silahkan secara internal kepengurusan dimusyawarahkan baik-baik. Nanti dipertimbangkan oleh kami, karena mungkin kami tadi diamanahi sifatnya juga ada tanggung jawab di sana ya. Ketika diamanahi ada tanggung jawab. Sedikitnya kami juga insya Allah meluangkan waktu. Toh background sebelum kami bisa berdiri di sini seharian penuh diskusi sama Ahmad sampai jam 3, kadang jam 3 subuh kasarean. Bahkan sampai subuh. Tadi baru bangun gitu tuh. Mang Ahmad aja yang konten di sini. Luar biasa. Ya, spirit yang kadang perlu ditularkan, juga bukan sombong tapi juga perlu diketahui mungkin ya, untuk menularkan. Kami juga tidak diam, dalam arti tidak diam ya Bang Arya. Sering kami dipila sama Tumizan ataupun di sekre membicarakan hal-hal yang perlu dibenahi. Pengantar terkait dengan tadi ada pencantuman ketua IKA ya, dalam keadaan darurat silahkan siapapun bisa dicantumkan. Mungkin Pak Ahmad tadi ya. Cuman perlu diketahui juga, sepengetahuan kami kemarin didiskusikan belum rapi terkait dengan IKA tuh, Ikatan Alumni. Nantinya itu juga jadi program kerja Pak kami mungkin ya, MPO dimasukkan dalam program kerja. Insya Allah mohon bantuannya, mohon dukungannya, mohon doanya. Program paling terdekat bulan Maret mungkin nanti akan dipaparkan sebagai atau terkait dengan struktur IKA, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretaris umumnya, agar nanti kalau misalkan setiap ada acara jelas jalur koordinasinya ya. Konsolidasi mah bangga sama siapapun, tidak menutup keran untuk konsultasi ke yang lain, tidak menutup keran untuk curhat ke yang lain. Silahkan, tadi kan ada sekurang-kurangnya, bahkan disebut sekurang-kurangnya berarti kurang ya kalau bertiga. Pasti kurang. Tentunya kami juga menjadikan guru Kang Zail, Kang Husni sebetulnya malu ya diangkat jadi MPO, padahal ada yang lebih gitu ya, ada yang lebih. Cuman mungkin teman-teman melihat dari aspek lain, karena kami mungkin sering ke sekre ya, ada di sekre, jadi paslah sebagai penyambung lidah ke yang lain mungkin. Nah itu terkait dengan gambaran IKA, nanti kita perbaikilah ke depan. Soalnya secara aklamasi ataupun pemilihan belum ada rupanya ya. Cuman hanya secara kesepakatan bersama, terdahulu yang dijadikan kepercayaan memegang IKA adalah Kang Munir. Itu tetap jadi panutan kita bersama terkait dengan konsolidasi, mengajak alumni, itu luar biasa Kang Munir. Magnetnya luar biasa. Sampai-sampai kalau tidak ada Mang Munir barangkali tidak jalan.
tidak apa ya, akan ada yang tidak hadir mungkin ya. Itu yang disebut magnet ya, magnet. Nah, maka kami pun mempelajari apa nih yang menjadikan magnet supaya ke depan alumni bisa hadir ya. Bang Ahmad. Sopo hari tinggal Bang Ahmad ya. Nah, gitu. Kemudian terkait dengan memfollow up apa tuh ya, perubahan nama ya, itu program-program besar. Kemudian jangka panjang sampai ke UMKM ya, itu udah dibahas juga kemarin step by stepnya lah. Nanti mungkin kerjasama sama pengurus yang sekarang. Pengantar dari saya mah cukup segitu aja ya terkait gambaran. Silahkan ke teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan. Mumpung Mang Ahmad ya di dia. Sok dari teman-teman. Ya. Apapun. Misalkan tadi MPO kan udah dijelaskan pengertiannya ke sana. ADART-nya udah jelas, ada ya konsultasi dan pengawas. Pengawas dalam arti di sini ya berarti nanti ke depan kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat, jangan ada hal yang tersinggung ketika oleh kami diingatkan. Ada tupoksi atau proker yang kurang berjalan dengan baik, ya kami tentunya mengingatkan. Bukan ikut campur ya, tapi mengingatkan, ada pengawas di sana berarti. Mengawasi jalannya program kerja, mengawasi terkait dengan pengkoordiniran keuangan mungkin dari alumni ke pengurus. Kalau internal mah silahkan itu mah, keuangan internal mah. Tapi ada hal-hal yang janggal ya tentunya kita ingatkan. Jangan ada bahasa sakit hati dalam organisasi ya. Kalau kata Tan Malaka, terbentur, maka terbentuk. Filosofinya banyak. Gak akan orang jadi sukses kalau gak dibenturkan dengan masalah yang ada. Gak ada orang yang mulus-mulus. Maka saya titip pesankan, jangan sampai ada yang sakit hati kalau dimarahi, kalau diingatkan, dikritik, dikasih masukan. Kalau sakit hati ya berarti mentalnya kurang ya dalam berorganisasinya. Tapi kita gayanya santai di Mas Waja. Silahkan pelajari di organisasi lain untuk penguatan mental mungkin ya, penguatan pikiran. Boleh hal-hal positif dituangkan di Mas Waja. Nah gitu teman-teman. Gimana? Sok ada yang tanyakan nggak? Dibuka aja ya tuh. Iya. Kan diskusinya tuh. Kami kalau nggak ditanya, nggak tahu apa yang harus disampaikan lagi gitu ya. Kadang stimulusnya harus ada yang bertanya. Ada yang diperlukan nggak informasi dari Demis atau dari kami? Nah, sok Muhammad, Mang Rizal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, atas pemaparan mungkin dari tadi kepanjangan daripada MPO, kemudian fungsi daripada MPO itu seperti apa, sudah dipaparkan kepada kita semua. Yang mana sebelumnya itu ya kita stuck gitu ya, tidak tahu MPO itu berfungsi sebagai apa, dan bahkan ada yang tidak tahu pula kepanjangan daripada MPO. Nah mungkin setelah adanya kayak gini, saya harapkan terutama kepengurusan baru kita kali ini untuk senantiasa terus berkomunikasi, karena kunci keberhasilan dalam suatu organisasi itu adalah komunikasi yang baik gitu ya. Nah kami pun mungkin alhamdulillah dengan dibentuknya MPO ini merupakan salah satu sarana yang sangat menjadi salah satu sarana untuk terus menjembatani keberhasilan daripada setiap proker-proker kami gitu ya. Karena kami pun itu bukan otoriter, akan tetapi terus berkonfirmasi kepada para jajaran MPO. Nah mungkin yang saya ingin tanyakan untuk MPO ini sendiri gitu ya, apakah di kepengurusan sebelumnya itu udah ada, apakah baru terbentuk sekarang gitu, dan peran
utama MPO selain daripada menampung segala keluhan ataupun keresahan di pengurus, selain daripada itu apa lagi gitu. Nah, dan saya pun menekankan mungkin ya kepada kepengurusan sekarang, jangan sampaikan bukan hanya saya saja, memang secara prosedur mungkin dari jajaran BPH gitu ya, Badan Pengurus Harian, yang mana ada 6 kadip, 6 divisi, yang mana ketika ingin menyampaikan keluhannya mungkin ya bisa ke saya dulu baru ke MPO. Tapi kalau misalkan langsung juga itu tidak apa-apa kan ya. Jadi misalkan langsung ke para pihak MPO-nya, dan saya tekankan ya silakan set nomor pada MPO ini gitu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih Kita bisa lihat status. Jadi langsung lah ketika misalkan divisi ini misalkan ada keluhan apa, silahkan saja laporkan kepada para MPO. Mungkin itu intinya mengenai apakah di kepengurusan punya ada MPO dan varian seperti apa. Pertanyaan pertama, tentunya ada, Bang Rizal. Ada di setiap kepengurusan diangkat MPO ada 3 orang. Dari tahun ke tahun, pengetahuan saya 3 orang. Cuman balik lagi ke amanah dan tanggung jawab. Mungkin dari keberlangsungan atau keberjalanannya kurang terlihat mungkin sebelum-sebelumnya. Cuman tetap yang proaktif itu kan pengurus harusnya. Jika kelihatan MPO-nya sudah mulai hilang perannya, maka sifatnya saling mengingatkan juga. Nanti diperbaikinya itu kan 2 hal, ada koordinasi, konsolidasi ya. Koordinasi sebetulnya secara etisnya kan nggak mungkin dari atas ke bawah ya. Bukan menempatkan kami di atas, cuman harus ada dorongan juga dari pengurus. Koordinasi sifatnya resmi, di satu tempat dinas lah gitunya, lebih resmi, itu koordinasi diperbaiki. Beda lagi sama konsolidasi. Konsolidasi mah sifatnya nyantai, bisa sambil ngopi, ngerokok, atau bahkan tidak direncanakan kalau konsolidasi. Ya, satu waktu Mang Rizal tiba-tiba ketemu sama saya di sekre, itu kan tidak direncanakan. Ngobrol, ngopi, termasuk konsolidasi namanya. Tapi koordinasi itu terarah, tercatat, terpikirkan. Hari ini saya mau ke Mang Ahmad, menemuin Mang Ahmad di satu waktu, mau ngebahas A, B, C, D. Itu fokus koordinasi. Nah, silahkan diperbaiki. Kejauh gak Mang Rizal? Pertanyaannya ada lagi gak? Untuk kepengurusan sebelumnya MPO-nya itu siapa? Kalau zaman saya, Pas zaman Tumijan. Tumijan gak tahu ya? Siapa? Yang terdekat. Sumaria, Mang Jaya, Mang Zair. Tapi kita termasuk. Musni ya. Itu Muslim. Itu Munir. Kemarin sampai segini gak Bang Ahmad? MPO sampai diundang gini gak? Kayaknya enggak ya? Masih hidup semuanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Ya. Oh iya berarti kemarin. Izin menjawab ya Kang ya. Memang tahun kemarin itu ada ya, bahkan lebih banyak ya, ada 5. Oh, 5? Iya, 5. Saya, Kang Masni, Kang Jaya, Mang Mudir, Arya. Mohon izin ya. Jadi MPU itu kan itu dia, jadi harus jelas job deskripsinya. Jadi gitu ya, dan harus jelas loyalitasnya. Mungkin kemarin itu dikarenakan waktunya juga COVID ya. Oh iya. Nah, ini ambil ininya aja. Kan dikarenakan COVID, jadi kan ini juga masing-masing MPO itu pada jauh-jauh semuanya. Jadi kurang dekat gitu ya. Bahkan muktamar juga tuh kemarin teh offline ya. Ketika sama online ya. Online kan? Itu dia.
Jadi online kemarin itu. Nah maka dari itu ya, ini bukan suatu alasan, akan tetapi kan ini suatu ujian. Ujiannya bukan dari manusia juga, dari Allah, yaitu berupa COVID. Jadi alasan pertama itu kemarin udah ada MPO-nya, udah terbentuk. Cuma job description-nya mungkin belum yang seperti sekarang gitu. Jadi sekarang itu insya Allah kami, Kang Agus, Kang Arya, mungkin Kang Oci dan yang lainnya juga nanti apabila perlu ditambahkan lagi MPO-nya, kami berusaha. Kalau kata Kang Oci mah ini kami akan evaluasi besar-besaran katanya di biar MPO gitu ya. Jadi kami tetap berusaha, makanya malam tadi kata Kang Agus kurang tidur sampai jam 3 itu. Bagaimana ini supaya kita job desk jelas gitu dan dijelaskan di hadapan pengurus supaya ini juga jadi tanggung jawab kami. Nah maka dari itu kami menyarankan kepada ketum bagaimana setiap anggota divisi, setiap kami sebagai MPO itu diberikan istilahnya sertifikat supaya jadi penguatan. Ya, kenapa diberikan sertifikat? Jadi istilahnya diberikan SK lah. Ya, misalkan di sana ada Kang Arya diberikan SK jadi kekuatan kan? Kang Agus sebagai MPO diberikan SK jadi kekuatan. Nah, maka dari itu ini kita di awal-awal kan berusaha ini jangan ambil istilahnya kelemahan dan kekurangannya, tapi kalau hemat saya kita ambil evaluasi dan juga solusi menuju lebih baik. Insya Allah dengan izin Allah, ketika kami MPO loyal bareng ya, Kang Agus kami, Kang Arya dan juga yang lainnya, para demisioner, para pengurus, itu akan terbentuk menjadi lebih baik kembali. Begitupun para pengurus, ketika para pengurus sekarang loyal, satu ideologi, ya. Misalkan ketika ketum ada program ini didukung oleh semuanya, insya Allah ini akan terrealisasikan karena dibantu juga bukan hanya pengurus dan juga pengurus harian yang bekerja di sana. Kan MPO mengawasi di belakangnya. Nah itu kita ini sama-sama ya, sama-sama berjuang di jalan Allah. Kami belajar mempunyai tanggung jawab yang lebih berat, ya, yang lebih berat. Baik di sekarang organisasi dan juga mungkin di pekerjaan masing-masing kami ya. Ini merupakan amanah yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidup, belajar ilmu dari kehidupan, belajar ilmu dari organisasi. Karena manfaatnya sangat besar sekali seperti tadi dikatakan oleh Kang Agus. Bagaimana manfaat organisasi gitu kan. Itulah mungkin Kang Ketum. Jadi MPO dulu udah ada dikarenakan mungkin berbagai pertimbangan alasan. Yang pertama Covid, yang kedua mungkin job deskripsinya ataupun proker untuk MPO-nya belum serapih ataupun belum aturannya belum seperti sekarang. Mohon maaf sebesar-besarnya mungkinnya. Itu untuk bagian MPO. Ada lagi tambahan? Ada terjawab gak? Sekiranya terjawab. Silakan. Bisa tambahan? Iya. Izin menambahkan ya, karena pertanyaan ataupun keadaan yang Kang Rizal alami itu saya alami dulu. Apa sih yang melatar belakangi, yang melatar belakangi kemarin kayak gitu? Ya. Di zaman saya akan cerita waktu saya aja, karena waktu itu Mizan gak hafal betul kayak gimana ya. Di zaman saya, waktu saya itu udah terbentuk MPO. Bahkan saya bikin sendiri logonya. Nah, grupnya mah sampai sekarang. Dan yang masuk itu ada dulu itu pengurus dari PAO, yaitu Kang Agus sebagai perwakilan dan saya sebagai wakil ketua umum, dan wakil juga masuk ya. Kalau 3 salah dari pengurus itu 3 orangnya, 3 orang. Kemudian MPO-nya banyak ya. Ada Teh Dini, Teh Sri,
Mang SB, kemudian Kang Jael, Mang Munir dan yang lainnya dihimpun dalam satu grup gitu. Sayang terbentuknya itu setengah kepengurusan. Saya baru berpikir kayak gitu. Baru ini apaan sih? Waktu saya kan setiap, mohon maaf ya ini cerita aja. Setiap ada keadaan atau problematika di lapangan, saya buka lagi ininya ADART-nya. Oh ininya kayak gini. Nah, di sana terangsang atau ada inisiatif untuk mengumpulkan MPO. Saya bikin lah grupnya. Kalau sekarang kan kita udah ada grup ya, Udah. MPO udah ada. Dan mungkin ketum belum masuk. Karena kenapa ketum belum masuk? Karena yang bikinnya mungkin Mang Ahmad ya. Mang Ahmad betul nggak? Hah? Benar? Benar kan? Aku ngaku. Bukan. Yang bikin Lain. Hah? Mana kita asa domba. Benar kan? Nah, kalau dulu saya Tawar. tapi dipikir-pikir, saya itu agak kewalahan. Mohon maaf ya. Di sisi lain saya harus memanage kepengurusan internal. Di sisi lain juga saya harus mengkoordinir MPO. Kadang sepintas manusiawinya, kok ini MPO nyusahin gitu. Iya, soalnya saya berpikir kayak gitu. Saya komen-komen di grup ya. Mungkin yang komunikatif yang ini tuh saya sama Mang Agus aja. Betul. Yang akhirnya sesuai yang saya alami, saya tidak ingin Kang Rizal mengalami demikian. Gitu. Tidak ingin. Makanya kami inisiatif sendiri bikin grup komunikasi. Nanti mungkin ya bisa masuk juga Kang Rizal, bisa gak sih? Bisa ya. Siap dong. Siap. Siap. Adminnya ini. Enggak di admin semuanya. Hah? Jadi admin semuanya. Tapi ini gaduh nah. Cuman anu bisa ngomen admin unggulnya. Dinonaktifkan. Nah itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena mungkin dari satu sama lainnya belum menyadari sepenuhnya gitu. Kemudian belum terpikirkan juga. Karena apa? Ya itu mungkin cross check apa yang harus dilakukannya itu tidak ada atau kurang. Alhamdulillah saya agak terharu gitu pas Mang Ahmad naik sebagai MPO. Nah, sebetulnya inisiatornya bukan saya. Iya, saya nggak tahu. Juga nggak tahu ya, benar. Nggak tahu, Mang siapa? Ahmad loh. Enggak. Dipercaya saya akan enggak apa-apa saya. Enggak saya. Gak apa-apa, ini baik loh Mang Ahmad. Baik ini. Masalah ketua umum dari periode ke-1, ke-2, ke-3 ada permasalahan yang tetap sama permasalahannya, dan mungkin dirasakan sama Tumiza, sama saya, mungkin nanti akan dirasakan juga sama Kang Rizal bagaimana gitu, jadi asbak. Kalau saya mengumpamakan jadi asbak, semua masukan, semua kritik, bahkan semua mungkin ada kalau perlu ejekan ataupun gimana, ya masuk ke sana. Karena simbol muka terdepan di mahasiswa itu sekarang adalah Kang Rizal. Baik atau buruknya ya pertama Kang Rizal dulu. Tapi nggak gitu ya. Kita di sini siap siap membantu. Yang paling penting kita merubah kata-kata apa agar gimana sih? Yang tadinya masalah dulu saya ini banyak masalah banget sih. Nyampe orang yang kuliah harusnya kan banyak masalah itu dilihat mana dulu saking banyaknya ini itu udah untungnya aja gak depresi. Yang akhirnya tidur atau kayak gimana, nangin diri atau kayak gimana, ternyata itu dan kata pun berpengaruh, sehingga akhirnya saya merubah sendiri. Bukan masalah ini, tapi apa? Dinamika. Ini dinamika organisasi seperti ini. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ya akan
akan begitu. Yang akhirnya saya memikirkan, kenapa mungkin ya dalam Al-Quran itu banyak sekali la'allakum tadzakkarun, la'allakum ta'qilun. Itu seolah-olah Allah ingin menyelamatkan, karena yang menjadi asbab menyelamatkan kita, yang menolong kita adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, yaitu tadi problem kehidupan ataupun dinamika organisasi. Itu ya. Tadi sekilas sedikitnya dari saya seperti itu, bahwasannya ingat la quwwata billah ittihadiyah wala ittihadiyah bila istiqomah. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada kesatuan tanpa komitmen ataupun istiqomah. Itu silakan. Yang terhormat kepada guru kita dari Banten, Al-Alim Al-Alamah Syuyukhul Kiram, Akhuna Fadil Ustaz Asiruddin Tusi, Falyatafadhal taqaddam. Kang, barokah ya menyampaikan ini, semua anggota ingin mendengar kritikan ucapan dari Kang Asiruddin. Ya, ayo. Bil barokah ya, bil barokah takdiman wa takriman ila ittihad thalabah al-sunnah wal jamaah. Wa tabar. Ayo. Min saniyatil wada. Ya, yang ada sudah buka maskernya supaya saya dulu ya sama siapa nyampe waktu itu di landingnya siapa si bungsunya. Bungsu ya. Tapi kainnya jadi si bungsu ya. Karena pertarosan deh. Kawaci. Ente jalan menyampaikan lawa mungkin terkait sama Jawa. Lanjut. Ente ingin dengar itu anak-anak asli. Lanjut dengan pertanyaan aja, lanjut dengan pertanyaan. Masuk konteksnya ini belum masuk soalnya. Karena emang ini mah belum bisa jawab, belum ada. Sok, ada pertanyaan lagi nggak? Yuk teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Hal-hal kecil boleh. Sok. Ayo itu kayaknya ada tuh. Silakan teh. Ya. Ini udah di sini nih suaranya. Ayo terkait kemuslimahan kemarin kan di-upload aja sama Kang Alpat ya. Udah dibaca belum? Ayo apapun. Tete udah dibaca ya. Itu ketum sendiri yang ininya ada Teh itu tuh teh muslimah. Ayo. Ayo teh. Ya. Itu ayat pertarusan tuh. Itu tinggal narasumbernya nambah dia. Itu teh rambut panjang itu saya. Pertarusan. Kita namanya prolognya. Yuk. Sok. Nah ya. Sok. Ya, sok. Menurut siapa? Menurut akang tim Aswaja itu seperti apa? Seperti apa selain dari Iya, jadi begitu. Ya, terkait pertanyaan dari Kang Ferry ya. Jadi ya secara teknis selain sebagai organisasi, menurut para pendahulu ini Aswaja itu sebagai apa sih gitu ya, selain organisasi gitu ya. Tentunya memang yang paling masyhur ya, yang sering disebut-sebut oleh para demi, tentunya dari Hima Aswaja itu memberikan apa namanya istilahnya pekat gitu ya. Jadi selain sebagai organisasi, Hima Aswaja itu keluarga satu akidah di dalam kampus gitu. Dan memahami itu sebagai gitu ya. Jadi mengapa saya memang amat sangat betah sekali di Hima Aswaja. Pertama mungkin satu ideologi, satu harokah, satu manhaj gitu ya. Dibanding dengan organisasi yang lain yang memang pun sama satu manhajnya, katakan si kuning misalkan. Mohon maaf. Oh nggak apa-apa ya. Iya.
Tapi memang coraknya itu memang Hima Aswadi itu luar biasa gitu ya. Corak yang memang diberikan, yang memang merekat kepada diri kita itu luar biasa Hima Aswadi itu ya. Jadi ketika memang mereka itu mengklaim Hima Aswaja gitu ya. Jadi betul-betul dalam kaji Hima Aswadi itu ya kita sederhananya kembali ke kitab kuning begitu. Coraknya yang saya sukai ya di situ gitu. Jadi ya motif yang memang tidak bertele-tele. Misalkan kita manhaj Hima Aswaja, ya kita melaksanakan hal itu gitu. Tidak lain halnya ketika ada yang memang mengklaim Hima Aswaja tapi bahas ini itu gitu. Jadi begitu gitu ya. Selain organisasi, pertama Aswaja itu memang rumah keluarga gitu ya. Kemudian kenapa memang saya betah di Hima Aswaja, pertama satu harokat, satu culture mungkin dengan saya, kemudian satu manhaj juga gitu. Itu mungkin ya perasaannya terjawab gak Kang Bari? Tidak ya. Ini malah lebih ke individu ya. Individual pandangan pribadi. Dari Muhammad. Kalau saya yang bikin betah bukan apa ya. Pertama udah disampaikan waktu muktamar, karena ada hal yang disenangi terkait dengan pakaian jas Hima Aswaja. Kedua, pas lihat ada banner ngaji gitunya, sok sanajan teu bisa ngaji tapi baheulana dididik di kampung jadi mustami ngaloga aya ngaji gitu. Hiji-hijina banner anu ngaji kitab kuning eta nu kadua. Anu katilu tadi jadi terbentuk kekeluargaan nu awalna geuleuhan kasarna makan bareng di lantai geuleuhan anti bisa nabi baheula, tapi dengan seringnya ke sekre makan bareng untuk makan bareng aya dahar bebarengannya teu ayanya sare paling di sekre eta hal-hal yang membentuk emosional. Tadi mah lebih ke intelektual ya, satu harokah luar biasa. Kalau saya nggak sampai ke sana. Saya lebih ke lebih ke pendekatan hati ke hati. Orangnya terbuka di Hima Aswaja mah. Siapapun bisa masuk sekre Hima Aswaja, termasuk Paudin. Itu kan posisi di WIN sebagai sebagai non pembersih tuh. OB terus tukang bala-bala sadaya pokoknya tiasa masuk sekre Hima Aswaja. Kucing. Hal yang kenapa kok bisa sampai itu? Si Arin masuk Aswaja. Kucing dia petahna di sekre Hima Aswaja. Tara kawan sama tuh. Si Arin. Nah berarti ada nilai plus, ada hal yang tidak bisa dimiliki organisasi sebelah kita gitu ya. Tapi tidak menjelekkan, bagus, keduanya bagus. Cuma itu hal-hal hati ke hati saya yang bikin betah, lebih ke arah sana. Kalau ngaji mah dengar arti dan naon satu harokah teh jangan cilok mah luar biasa. Tapi mah lebih jadi bisa ngaliwat. Tadi jadi bisa makan bareng. Teu bisa nyumputkeun dahareun masuk ka sekre Hima Aswaja mah. Kudu we ditemrakeun aya sapincuk ge. Ya, bebarengan. Abi mah kadinya mah. Mangga lajengna ka Ma Ahmad. Oke, menambahkan ya mungkin kami sepakat ataupun dengan perkataan dua orang motivator ini dan 3 orang sama Kang Arya nanti sepakat banget, bahkan lebih dari sepakat. Dari hati ke hati kan tadi bilangnya kata Kang Agus ya, jadi dari qalbun bil amik gitu ya, dari hati yang paling dalam gitu kan. Ya Allah. Mungkin tambahan dari kami lebih ke kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam artian hati itu mengatakan inilah
keluargamu. Inilah kelompokmu, inilah organisasimu yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan background. Dulu kamu di pesantren, dulu kamu di kampung gitu. Kesini tidak jauh beda. Jadi lebih ke nyamanan. Jadi kita itu kan lebih kesana kesananya berkelompok hidup itu. Berkelompok itu istilahnya bertambah sesuatu yang nyaman dengan diri kita. Yang diibaratkannya jangan jauh-jauh ya. Kalau misalkan lebih jauh ya, seperti ayeuna, seperti sekarang Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, itu kan mereka berkelompok. Ini kelompok A, ini kelompok B gitu kan. Ini kelompok C. Itu semuanya dalam keagamaan berkelompok. Begitupun kita dalam pembelajaran di kampus. Mana manhaj yang setara, serasi dengan akidah kita, yang sama dengan latar belakang pendidikan kita gitu. Makanya begitu bahagianya ketika dulu masuk ke UIN ada dibuka Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah, ini adalah keluarga kami yang akan kedepannya membimbing kami, yang kedepannya akan membawakan kenyamanan untuk diri kami gitu. Itu. Jadi dulu itu kan Aswaja dibentuknya tahun 2012. Jadi ketika masuk ke sana itu beda rasanya di dalam hati itu, saya nyaman di sini. Dan salah satunya aura yang paling besar itu ketika masuk sekre itu dibarengi dengan ada 3 ulama besar yang di sana. Bahkan kan kalau menurut Bapak Prof Juhayama ya ditambahkan ada PUI ya, ulama PUI juga gitu di sana. Jadi manhajnya ulama itu masuk ke cahaya nurnya itu ke hati saya mah itu masuk gitu. Tapi gak tahu kalau ke hati teman-teman sahabat-sahabat semuanya ya. Tapi kalau ke saya cahayanya, auranya masuk gitu. Ada ulama ini bukan orang sembarangan gitu. Ini keturunan Rasulullah ini gitu kan. Cuma nggak disebut Habib gitu kan, seperti Hadratus Syekh dan juga Bapak Kiai Ahmad Dahlan. Itu luar biasa. Dan selain itu juga aura yang menjadikan wibawa kenyamanan di sekre itu ada kitab-kitab, banyak kitab-kitab. Itu yang menjadi pembeda. Ketika saya masuk UPTQ, asal biasa-biasa wae gitu kan. Mohon maaf. Aduh, sebutkan. Ya Allah, punten. Jadi ketika masuk Kobong 1 misalkan ya, ketika masuk Kobong 1, Kobong Tohir misalkan. RT hiji, masuk RT hiji biasa-biasa wae, RT 2 biasa-biasa wae gitu. RT 5 biasa-biasa wae. Iya. Nah, ketika masuk ke sini RT 3 misalkan dia saja. Ini wibawanya, auranya beda gitu. Ada kitab-kitab dan ini berbenturan dengan bukan berbenturannya. Jadi ini menjadikan ilmu bukan untuk kita ketika kita dibaca, ketika kita didiskusikan, semuanya tidak lepas dari itu. Di pesantren kita di Aswaja itu kan ada pesantren-pesantren tertua di Jawa Barat, itu ada bukunya juga gitu ya, yang telah dibaca. Itu luar biasa, yang dimana udah 120 tahun gitu kan, 1 abad lebih ada salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat. Bahkan lebih dari Muhammadiyah berdirinya, lebih dari Nahdlatul Ulama gitu ya berdirinya. Nah itu di sanalah saya menemukan titik kenyamanan. Lebih ke sana sih, Kang siapa? Kang Ferry ya, Kang Ferry itu mungkin. Terjawab kan? Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Kang Ali. Itu kan pribadi. Mangga tuh itu. Kalau saya pribadi ya, apa sih Aswaja bagi saya, bagi kehidupan saya? Dunia akhirat. Seperti apa sih di masa depan? Yang pertama saya membaginya pada 3. Yang pertama saya sebagai pra-anggota. Berarti posisi saya bukan Nakima Aswaja, tapi hanya partisipan. Dulu ketika emang Aswaja dulu emang ngadain acara besar-besaran. Saya orangnya itu cuek, kemudian
susah nangis. Asli ya, benar. Kurang kuat nih, Susah nangis. sakti dari rada-rada. Paling lempeng bukan namanya Pak? Paling lurus. Susah nangis atau susah peka terhadap apapun kayak gitu ya. Iya Allah. Tapi dengan pada satu baja. saat ya, saya datang ke UIN itu tadinya ingin di pesantren, tapi setelah cek harga harga pesantren kok selangit di Bandung itu ya. Benar. Kalau saya pikir-pikir, aduh, jauh terbalik ya dengan Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah dengan 10.000 bisa hidup 1 bulan. Iya. Tapi pas kesini, akhirnya saya menemukan Hima Aswaja. Nah, ketika itu ada yang Aswaja dulu kegiatannya dari Isya nyampe subuh. Saya salah satu mustaminya. Nah, di sana ikutan lah, bolos dari masjid. Saya kan tinggal di masjid, bolos dulu ikutan ya, ini dengerin ceramah-ceramah. Dan nggak tahu kenapa di malam itu, karena mungkin saya nggak tahu, dalam kehidupan saya belum pernah munajat di jam 2-an gitu ya, belum pernah atau bagaimana. Kebetulan pada itu saya agak merenung, kemudian tiba-tiba meneteskan air mata. Dari sanalah awal mula keluar air mata. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Saya tidak langsung masuk Aswaja. Kok bisa? Apa? Saya orangnya gagal. Kok bisa gitu ya? Setelah itu, di semester ketiga baru saya masuk ke Aswaja sebagai anggota. Itu pun nggak aktif, aslian nggak aktif. Saya aktifnya itu setengah periode terakhir di zaman Tumiftah, karena langsung diamanati sebagai Hose Marhaban. Dari sana pas memegang amanah sebagai Hose Marhaban, ya salah satu ininya yang pesertanya dia tuh Kang Meci dan yang lainnya. Nah, di sana saya merasakan mendapatkan ilmu yang baru, pengalaman yang baru, kemudian dari segi penyampaiannya ya Peserta terbaik. Ya peserta terbaik itu wajib waktu dulu. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak lama kemudian, Allah ibarik laka ya Sayyidi. ketika saya sudah menjadi anggota, langsunglah LPJ-an atau ini LPJ-an muktamar dari zaman Tuh Husni ke Tuh Miftah, LPJ-an di sana. Karena dulu ada Kang Nopal, suaranya itu menyentuh banget, bener kan? Iya. Ya pokoknya luar biasa kalau kalian kenal Kang Nopal itu. Cerik luka dua ya. Ya, ini cerit dari saya dulu ya. Nah, ketika menjadi anggota saya nangis di sana. Nah, karena melihat apa? Satu mungkin tersentuh dengan suara Kang Nopal. Yang kedua melihat Tuh Husni yang saya tahu kan Tuh Husni itu gagah, tegas, kemudian kok nangis gitu. Dan juga ikutan nangis. Nah dari sana itu waktu menjadi anggota. Sekarang mungkin saya udah tidak menjadi sebagai pengurus, melainkan ada di porsi yang lain di sana. Nah saya kenapa sih masih tetap meluangkan waktu untuk terus ke Hima Aswaja? Karena saya memiliki satu konsepan bagaimana saya menjadi orang yang bersyukur, itu salah satunya itu menerima, ikhlas, kemudian mengabdi pada masa lalu. Hikmah. Ya, hikmah. Hikmah Salah satunya itu, dan yang membentuk saya sekarang itu adalah salah satunya itu ada Hima Aswaja. Maka saya sebagai bersyukurnya di hari ini, saya timbal balik lagi ke Hima Aswaja. Timbal balik ke sini. Kalau berbicara kenyamanan ataupun berbicara ini Hima Aswaja ada ilmunya, ada itu, sebetulnya di yang lain juga ada. Kemudian ketika berbicara keluarga, hampir organisasi termasuk ini Orda hampir mengutamakan kekeluargaan. Tapi kenapa saya kesini? Tapi kenapa saya lebih condong ke Hima Aswaja? Yaitu
Karena saya perhatikan ya, saya memikirkan yang benar kucing loh. Saya memikirkan kucing. Ya karena dia Aswaja itu dari zaman siapa tuh kucingnya? Rahayu ya, Yunita sampai kemarin si Arin ya. Nah, itu buyutnya. Netapnya di Aswaja. Daya Aci, daya. Kan gini logikanya, mereka itu gak punya akal, gak punya pemikiran, gak tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Tapi mereka tahu, tapi mereka tahu mana yang bikin nyaman, mana yang baik hati. Ayo kan? Iya. Kucing aja udah betah. Kucing ya. Selanjutnya udah cukup ya dari saya. Semoga bisa menjawab ini pertanyaan-pertanyaan. Dan saya harapkan dari setiap kepengurusan yang baru harus mendapatkan hasil juga ketika di Aswaja. Dan jangan lupa gitu pengabdian. Karena ilmu kalau diamalkan kan bertambah. Ilmu kalau diamalkan bertambah. Kemudian skill kalau digunakan juga bertambah. Nah itulah. Sekian. Nah, udah tadi. Udah. Terima kasih. Sudah terjawab kan? Ada lagi para pengurus yang mau bertanya, rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Nah, itu tuh. Silakan Tete. Yang musliman. Masih aku mau izin bertanya tentang fungsi dan peran MPO. Itu siapa aja tadi namanya? Sophie. Paling aku mau nanya tentang fungsi dan peran MPO karena masih belum paham gitu. Jadi kan fungsinya tuh pengawas ya, pengawas fungsi MPO. Bawaslu. Pengawas. Nah, yang aku mau tanyain kalau misalkan nih kita mau ngejalanin program atau agenda gitu, apakah di sana MPO juga berperan sebagai controlling atau hanya nanti pas di akhir aja evaluasi kayak gitu. Jadi mengingatkan itu masih koridor internal katanya. Kalau internal tidak usah dilibatkan MPO. Tapi kalau misalkan agendanya kayak gitu, kita gimana gitu? Apakah MPO berhak ngasih controlling terhadap agenda kita atau gimana? Atau hanya eval aja nanti di belakangan? Dari Waji dulu. Si bungsu lah. Muhammad lah. Si bungsu lah. Terus tadi abis Bahas tuntas ya. Sedikit menjawab Teh Sofi, ini mungkin nanti hemat setiap MPO berbeda ya. Juga ada beberapa pemahaman mungkin, tergantung konteks, tergantung permasalahan. Kalau hemat saya terkait dengan sejauh mana sih controlling atau pengawasan dari MPO ke pengurus, sebetulnya tidak terlalu mendalam ya terkait dengan mengganggu internal kepengurusan. Silahkan, sifatnya itu kan pengawas. Kalau kita melihat Bawaslu katanya ya, Badan Pengawas Pemilu, ya ketika ada hal yang perlu didiskusikan saja, baru kami bersedia untuk jadi teman diskusi sebetulnya. Ketika memang hal-hal sudah diselesaikan, sudah dirapihkan, kemudian dapat tertangani oleh kepengurusan, alhamdulillah, berarti kan meringankan beban kami, tanggung jawab kami dalam hal mengawasi. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperjelas, jangan sampai tadi MPO mengganggu berjalannya kegiatan, menunjuk-nunjuk atau mengarah-ngarahkan harus A. Cuman tadi pertimbangan itu ketika memang ada permasalahan diusulkan ke kami, kemudian kami ngasih pandangan, masukan, itu sifatnya tidak stuck harus gini, harus gitu, enggak. Opsional, tetap terbuka kami. Bahasa Sundana memalapah gedang ya. Mendengarkan dulu masalahnya, kalau ada solusinya kami sampaikan. Pun kalau tidak ada solusi ya minimal jadi teman kopi. Teman ngopi lah, teman diskusi. Kesana arahnya.
syukur tadi alhamdulillah yang perlu digarisbawahi ketika pengurus bisa menyelesaikan masalah terkait dengan internalnya, alhamdulillah. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama-sama kami, silahkan gitu Teh Sofia. Jadi nggak sejauh itu, insya Allah dikasih kebebasan untuk mengelola internalnya. Dari saya mah itu hemat saya, mungkin dari yang lain. Tek aji cenah, wade. Iya. Teh Ain. Oh iya, Teh Ain. sedikit memperkenalkan di belakang, alhamdulillah selamat datang Wilujeng Sumping kepada Teh Aci dan Teh Ain. Nah, tadi udah terdengar ya Teh Ain. Iya. Ada di grup. Ada di grup lah. Apa ya? Tadi tiba-tiba arahnya beda ketika Teh Ain hadir itu. Oh iya. Mohon maaf frasenya mendahului. Mohon maaf. Sedikit mungkin ya terkait tupoksi dari MPO itu sendiri. Setidaknya ada dua fungsi yang memang substansial gitu ya dalam ADART yang kemarin kita bahas tuntas di Tamar gitu ya. Tepatnya di bab struktur organisasi di pasal 11 kalau nggak salah itu ya. Iya. Poin pertama itu dari MPO itu Fungsinya itu berkonsul. pertama sebagai dewan konsultasi Dan semalam pun ini terkait dewan konsultasi telah dibedah tuntas oleh Kang Agus, Kang Ahmad, kemudian Bung Arya gitu terkait dewan konsultasi itu artinya diskusi dua arah gitu ya. Kalau memang rekan-rekan punya problematika yang memang sedikit berat gitu ya, yang harus memang pasal itu harus dikonsultasikan dengan MPO, maka di sana fungsinya gitu. Jadi sebetulnya ya, jadi maksud dari dua A itu kalian konsultasi gitu ya, kita memberikan stimulus gitu, solusi begitu gitu ya. Kemudian yang kedua itu sebagai dewan pengawas tadi yang diterangkan oleh Kang Agus gitu. Jadi pengawas itu memang posisi MPO tidak terlalu dalam gitu ya dalam menyikapi dinamika organisasi pengurus Aswaja gitu ya, tidak terlalu dalam. Pun MPO itu sebetulnya lebih mengawasi ke IKA gitu ya, dan bakal jadi program bulan-bulan depan akan terbentuk IKA secara struktur, secara abstrak gitu ya. Nah ini nanti mungkin MPO itu fungsinya lebih ke sana gitu ya. Itu mungkin cukup. Bapak. Udah ada pertanyaan lain? terjawab kira-kira? Atau masih ngeganjal ya di hati? Di hati terganjal ya, belum teriak kan gitu. Iya. Ada temannya. Buat apa ya? Buat fungsi pengawasannya sih kan tadi tuh belum kepaham ke pengurusnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan pengawasan IKA, ya mungkin. Tapi kalau misalkan pengawasan ke pengurus, kayak belum ada gambaran gitu. Soalnya kan kalau misalkan ngawasi jalannya agenda misalnya gitu kan itu bukan pengawasan, konsultan gitu konsulan. Ya itu. Jadi kalau fungsi pengawasannya itu pengurus gimana sih gitu? Contoh realnya. Sini. Tuh. Untuk contoh real ya, pengawasan bagaimana sih? Nah, kita juga memperhatikan kita CCTV kita adalah di grup gitu. Contoh kecilnya kemarin pas melihat undangan, mohon maaf ya tuh, undangan, saya ini komennya ke Mang Ahmad. Ya Mang ke Mang Ahmad gitu, ke Mang Ahmad karena Mang Ahmad yang ngirim gitu. Kok belum bisa Mang Ahmad gak komen dulu, baru langsung dikirim aja ke grup. Di mana sih letaknya? Nah itu yang karena ada bukan kesalahan ya mungkin.